Hai teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa permasalahan mengenai perlindungan data kesehatan dan tanggung jawab hukum dalam privasi dan kerahasiaan. Di sini saya menggunakan sebuah jurnal dari Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara tahun 2023. Langsung saja teman-teman kita masuk ke materinya. Perlindungan data kesehatan dan tanggung jawab hukum dalam privasi dan kerahasiaan. Tujuan utama dari artikel ini adalah untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur perlindungan privasi data pasien dalam lingkungan digital. Adapun latar belakangnya, yaitu pelayanan kesehatan yang bergantung pada teknologi informasi kesehatan adalah salah satu contoh penggunaan teknologi informasi dalam bidang kesehatan yang sesuai dengan tren globalisasi, terutama di era revolusi industri yang menghadirkan tantangan nyata bagi sektor kesehatan. Penyalahgunaan data pribadi telah menjadi masalah umum akhir-akhir ini. Data pribadi seperti nomor telepon, nama, email, dan alamat email sangat penting di era teknologi informasi yang semakin berkembang, karena dapat memberikan nilai ekonomi bagi bisnis. Sampai pada November 2018, acuan telah diterima oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta terkait dengan dugaan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang diduga dilakukan oleh perusahaan penyedia pinjaman online. Setelah dilakukan analisa lebih lanjut, terdapat setidaknya 14 kasus dengan dugaan pelanggaran yang mencakup tindakan seperti pembocoran data pribadi dengan tujuan untuk memaksa peminjam agar segera mengembalikan uang. Terdapat beberapa permasalahan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu bagaimana kerangka hukum yang mengatur perlindungan privasi data pasien dalam pelayanan kesehatan. Dan kedua, apakah kewajiban hukum perdata yang mengatur penyediaan pelayanan kesehatan digital dalam melindungi privasi data pasien. Dan yang ketiga, bagaimana hak dan kewajiban pasien dalam konteks perlindungan privasi data mereka dalam layanan kesehatan digital. Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu kepatuhan regulasi berkaitan dengan pemahaman yang baik oleh penyediaan layanan mengurangi potensi pelanggaran hukum dan litigasi. Dan kedua, keamanan data yang lebih baik. Kesadaran akan perlindungan data membantu mengurangi resiko kebocoran dan penyalahgunaan data. Dan yang ketiga, peningkatan inovasi. Regulasi yang jelas memungkinkan penyediaan pelayanan berinovasi dalam ekosistem kesehatan digital dengan rasa aman. Dan yang keempat, pengambilan keputusan informasi. Pasien dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait penggunaan pelayanan kesehatan digital jika mereka memahami resiko dan hak mereka. Dan yang kelima, meningkatkan kepercayaan. Pasien yang memahami hak dan kewajiban mereka cenderung lebih percaya pada layanan kesehatan digital. Adapun hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, kerangka hukum yang mengatur perlindungan privasi data pasien dalam layanan kesehatan digital. Seperti yang tertulis pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada pasal 1, angka 1 nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik mendefinisikan data pribadi sebagai data yang disimpan, dirawat, dan dijaga agar tetap akurat dan rahasia. Data yang berkaitan dengan informasi identitas seseorang yang dapat diketahui disebut sebagai data pribadi. Misal saja, seperti nomor induk kependudukan yang tertulis di kertas adalah data. Namun, situasinya berbeda jika nomor ponsel ditulis dengan nama pemiliknya. Nomor ponsel yang tertulis di kertas tidak dapat memberikan informasi tentang identitas pemilik,
Tetapi jika ditulis dengan nama pemiliknya, itu dianggap sebagai data pribadi. Sangat penting untuk diingatkan bahwa perlindungan data pribadi tidak hanya terbatas pada apakah data memiliki identitas, tetapi juga melindungi data yang dapat mengidentifikasi pemiliknya. Dan pada era digital, informasi tersebar dengan cepat di seluruh dunia. Mengingat resiko pelanggaran hak privasi, setidaknya 32 undang-undang di Indonesia mengatur data pribadi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah salah satunya yang mengatur rekam medis dan data tentang kondisi kesehatan pasien. Jika tidak ada undang-undang yang mengatur privasi data pasien, hak konstitusional seseorang dapat dilanggar. Sebagai ilustrasi, program e-health adalah jenis pelayanan kesehatan yang menggunakan teknologi digital. Meskipun program ini memberikan kemudahan bagi pengguna, ada resiko pelanggaran privasi data pasien karena informasi pasien dapat diakses dan disebarluaskan oleh bisnis seperti industri obat, penyediaan jasa, asuransi, dan industri lainnya yang terkait. Dan yang kedua, kewajiban hukum perdata yang mengatur penyediaan pelayanan kesehatan digital dalam melindungi privasi data pasien. Melihat undang-undang positif yang mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia hanya berlaku secara umum dan tidak signifikan diatur dan tidak dapat menjawab banyak masalah saat ini. Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur perlindungan data pribadi secara menyeluruh untuk menangani banyak kasus kebocoran data. Jika dilihat dari sebuah undang-undang positif yang berlaku di Indonesia saat ini, ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi sudah ada, tetapi tidak lengkap karena terdiri dari 30 undang-undang yang pada dasarnya memberikan perlindungan data pribadi yang kurang. Dijelaskan dalam Republik Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, istilah baru ditambahkan, pengendalian data pribadi dan prosesor data pribadi. Pengendali data pribadi menentukan tujuan dan mengelola pemrosesan data pribadi. Dan prosesor data pribadi melakukan pemrosesan atas nama pengendali data pribadi. Orang, lembaga hukum, dan organisasi adalah penanggung jawab daripada pengguna. Dan dijelaskan juga pada pasal 23 hingga 40 Republik Undang-Undang, perlindungan data pribadi mengatur tanggung jawab pengendali data, pasal 41 dan pasal 42, mengatur tanggung jawab prosesor data, sementara itu wewenang pengguna hanya diatur dalam pasal 27 dari Permenkominfo tahun nomor 20 tahun 2016. Dan yang ketiga, hak dan kewajiban pasien dalam konteks perlindungan privasi data mereka dalam layanan kesehatan digital. Menurut pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Republik, Badan Republik bertanggungjawaban untuk memberikan akses ke semua informasi yang diminta oleh pemohon informasi Republik, kecuali informasi berikut. Yang pertama, yaitu riwayat dan kondisi anggota keluarga. Dan yang kedua, kondisi dan perawatan pengobatan kesehatan fisik. Dan yang ketiga, riwayat dan kondisi anggota keluarga lainnya. Menurut pasal 17H dan I, informasi yang berkaitan dengan riwayat, kondisi anggota keluarga, atau perawatan kesehatan fisik dan psikis seseorang tidak akan diberikan. Lainnya seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik melindungi data pribadi pasien. Semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan harus memahami betapa pentingnya hak pasien dalam pelayanan kesehatan. Hak ini melindungi kepentingan pasien dalam mendapatkan perawatan yang aman, bermutu, dan terbaik. Namun, meskipun hak-hak ini diatur dalam undang-undang, masih banyak kasus di mana mereka diabaikan atau tidak dihormati. Oleh karena itu, pentingnya bagi semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan untuk memahami hak pasien dan menerapkannya dengan benar. Adapun kesimpulan dari sebuah jurnal ini, yaitu regulasi Indonesia masih berkembang dan penting untuk melindungi privasi data pribadi dalam layanan kesehatan digital. Data pribadi mencakup data identitas dan data yang dapat mengidentifikasi pemiliknya. Dan perlindungan data ini semakin penting di era digital, di mana hak privasi rentan terhadap pelanggaran. Semakin jelas bahwa peraturan yang komprehensif untuk melindungi data pribadi dalam pelayanan kesehatan digital sangat penting, terutama dalam hal program e-health. Dan yang kedua, hukum perlindungan data pribadi di Indonesia belum komprehensif dan hanya ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan saat ini. Republik Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang sedang dibahas berusaha memperbaiki kekurangan ini. Dan yang ketiga, hak asasi manusia yang penting harus dilindungi seperti yang diatur dalam Undang-Undang Indonesia tentang hak dan pelayanan kesehatan. Perlindungan hak-hak pasien seperti hak atas informasi yang jelas, privasi, dan pilihan jenis perawatan diberikan oleh undang-undang seperti Undang-Undang Keterbukaan Informasi Republik, Undang-Undang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Rumah Sakit. Ini digunakan untuk memastikan bahwa setiap pasien mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan pentingnya masyarakat dan tenaga medis untuk memahami hak-hak pasien. Nah, teman-teman, itu dia penjelasan materi mengenai perlindungan data kesehatan dan tanggung jawab hukum dalam privasi dan kerahasiaan data pasien di era digital. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.